puasa itu adalah ibadah. Bangun! Tidur lagi. Jadi kalau tausiah selipkan puisi juga ya. Ya, aku akan rajin sholat dan aku akan rajin mengaji agar aku dapat melihat nabiku di akhirat nanti. Masya Allah. Dai Spesial Indonesia setiap hari selama Ramadan. Talk show ringan namun berbobot bersama Ustadz Gaul. Langsung kepikiran kayak yang membunuh diri. Oh iya, ada yang harus dipertanggungjawabkan. Motivasi yang bagus, angkat pokoknya. Kalian adalah ahli surga pokoknya. Plus quote yang cerdas, bijak, dan bernas. Jomblo ataupun tidak sama saja. Apa? Sama-sama nunggu adzan maghrib. Ngobrol bareng Gus Miftah. Spesial Ramadan setiap Jumat pukul 9 malam di iNews. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wala tayammamul khabisa minhu tunfikuna walastum biakhidhi antubidu fi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang kami banggakan para amilin Basnas Kota Batam yang hadir pada majelis ini, serta yang kami muliakan para pemirsa iNews TV rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena bisa berjumpa melalui udara dalam kajian Ramadan yang disiarkan atau yang ditayangkan oleh iNews TV. Salam dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Semoga kita semuanya di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan ini yaitu mengenai zakat fitrah dan zakat profesi. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW telah mewajibkan kepada kita sebagai umat Islam untuk membayar zakat fitrah. Dalam sabdanya Rasulullah SAW bersabda, farada Rasulullah SAW zakatal fitri min ramadana ala kulli khurrin au abdin dzakarin au unsa minal muslimin. Rasulullah mewajibkan membayar zakat fitrah pada bulan Ramadan untuk seorang hamba laki-laki atau perempuan merdeka bagi umat Islam. Intinya bagi kaum muslimin, Allah melalui Rasulullah mewajibkan kita untuk membayar zakat fitrah. Zakat fitrah dibayar kapan? Yaitu dibayar mulai dari awal Ramadan atau sampai terakhir di tanggal 30 atau malam 30. Siapa yang wajib membayar zakat fitrah? Yaitu pertama tentunya orang yang beragama Islam. Kedua, dia bertemu dengan bulan suci Ramadan dan dia cukup untuk kebutuhan pokok di malam hari raya. Apabila memenuhi syarat tersebut, maka seorang muslim wajib membayar zakat fitrah. Apa tujuannya membayar zakat fitrah? Dari kata al-fitr adalah artinya fitrah atau suci atau jiwa. Jadi inti dari membayar zakat fitrah adalah agar jiwa kita suci, agar kita yang sudah mensucikan diri di bulan suci Ramadan berpuasa disempurnakan dengan zakat fitrah, sehingga ibadah yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan selama berpuasa langsung akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berapa zakat fitrah dikeluarkan bagi umat Islam? Kalau dalam sabda Rasulullah disebutkan adalah
so'an min khurin min tamrin au min tamrin, yaitu zakat fitrah dibayar 1 so' baik dari kurma atau dari gandum. Nah, bagi kita umat Islam khususnya bangsa Indonesia, maka dikonversi kutil balad atau kekuatan negeri. Kekuatan negeri di sini adalah kalau umat Islam khususnya bangsa Indonesia makanan pokoknya adalah membayar atau makan beras, maka kita membayar sesuai dengan ketentuan, yaitu 1 sok dari beras. Kalau dihitung konversi kilo, yaitu 2,5 kilogram. Kemudian kalau seandainya membayar zakatnya dengan uang bagaimana? Ternyata itu juga diperbolehkan oleh ulama, sehingga seandainya di antara kaum muslimin membayar zakat fitrah menggunakan dengan uang, maka itu juga diperbolehkan. Bagaimana kalau seandainya kami mau juga membayar beras, maka itu juga tidak masalah. Membayar zakat fitrah dengan beras, membayar zakat fitrah dengan uang, itu semuanya sah menurut hukum. Artinya ketika kita membayar zakat fitrah dengan uang ataupun dengan beras, itu sama-sama diperbolehkan. Berapa jumlahnya? Tentu sesuai dengan harga yang dimakan sehari-hari. Kalau kita melihat tabel untuk zakat fitrah, harga beras yang ada di Batam, maka ada yang harganya 10.000, 12.000, 17.000 dan seterusnya. Kemudian siapa yang boleh menerima zakat fitrah ini? Tentunya adalah orang miskin. Orang miskin di Batam ini siapa? Kalau kita melihat dari data di BPS, maka dikatakan miskin orang di Batam adalah orang yang apabila penghasilan per kapitanya Rp700.000. Apabila di atas itu, maka namanya dia hampir miskin. Atau di bawah itu dia juga tentunya namanya sangat miskin. Bagaimana dengan orang yang masih hampir miskin tadi? Boleh tidak menerima zakat fitrah? Tentu masih boleh. Karena dalam hukum itu adalah kalau tidak menerima zakat, maka dia membayar zakat. Ini kalau dalam hukum dasarnya. Sehingga ketika kita membayar zakat, terutama UPZ yang ada di masjid, terkadang susah menjelaskan atau membuat kategori siapa sih yang dikatakan miskin. Berdasarkan data yang ada di Kota Batam, maka kita jelas apabila kita penghasilannya per orang itu hanya 700.000, kalau dikalikan 4 berarti 2.800.000, tetapi keluarganya 4 orang, ada seorang bapak, kemudian istri dan anak, maka dia masih dikategorikan miskin. Dengan demikian, maka masih dikategorikan berhak menerima zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini intinya adalah bagaimana kita membersihkan jiwa kita agar diberikan kelonggaran, kesabaran, dan keluangan bisa menerima takdir Allah karena jiwa kita bersih, jiwa kita senantiasa mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala berupa bisa menerima apa yang diberikan Allah karena jiwa kita memang jiwa yang bersih. Mungkin selanjutnya akan kita bahas dalam tema selanjutnya, yaitu mengenai zakat mal atau zakat profesi. Selamat malam, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperbarui informasi dengan diskusi yang komprehensif. Berita terupdate, terakurat, hasilnya akurasi hadir di prime time. Kenyataan Islam Arogan. Di studio sudah bersama Di Jatinegara bersama dengan Lineke Utsieki. Pertama-tama kita akan menuju ke Armalina. iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 18 waktu Indonesia Barat, hanya di iNews. Hai Julie people. Mereka nggak ada lawannya kalau udah ngomongin gosip. udah tahu ya. Beda lagi sama yang kemarin-kemarin. Dada ini panas. Mau tahu informasi terupdate para selebriti? Ya cuma di sini. Dia tuh kalau ngomong tak ada-adanya gitu. Sekian menit, sekian detik harus pas sesempurna mungkin. Gua pengen julid, boleh nggak? Di Intense Reborn, setiap hari pukul 13.30 live hanya di iNews. Melihat peristiwa dari sudut realita yang benar-benar terjadi. Tahu nggak Mas, kalau itu melanggar pidana? Tahu Pak. Tersangka dijerat dengan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat dengan ancaman 6 tahun penjara.
mengungkap fakta yang belum pernah terungkap. Ada fakta yang lainnya, Gisel memberikan video tersebut kepada NYD setelah merekamnya. Ini kita harapkan bisa menjadi sebuah pembelajaran. Dalam Realita, setiap hari pukul 15 live hanya di iNews. Rangkuman berita hukum. Hasil penyelidikan dan keterangan keluarga korban, polisi akhirnya mengetahui keberadaan Politik dan ekonomi. Disajikan secara bersama untuk memperluas sudut pandang Anda. Top Files hanya di iNews. Pemirsa iNews TV dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian kita selanjutnya pada kesempatan ini yaitu zakat profesi. Dasar ayat Al-Quran yang telah kami bacakan dalam muqaddimah terdahulu yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiku, infakkanlah, anfiku min thayyibati ma kasabtum, dari apa-apa yang kalian kerjakan, dari apa-apa yang baik yang kalian kerjakan. Kata kasabtum ini artinya adalah usaha kalian yang baik-baik. Ini adalah dasar umum. Ketika kita memiliki usaha yang baik, maka di sini ada perintah untuk mengeluarkan zakat. Perbedaan pendapat dalam hal agama itu terbiasa, tetapi yang terbaik adalah bagi kami adalah bagaimana kita membayar zakat sesuai dengan yang ada, karena memang ada dasarnya. Kenapa demikian? Karena kata-kata anfiku min thayyibati ma kasabtum, infakkanlah apa-apa yang baik dari usaha kalian. Pertama, memang usahanya harus baik. Kedua, usaha apapun jenisnya. Kalau kita melihat dalam teks Al-Quran, yang namanya teks Al-Quran itu tidak mesti disebut. Yang namanya hukum itu biasanya berlaku umum. Misalnya, kata-kata khamr. Yang ada dalam Al-Quran hanya khamr saja. Tidak ada sabu-sabu, tidak ada pil, macam-macam tidak ada. Tetapi yang memabukkan hukumnya sama dengan khamar. Begitu juga usaha yang baik, maka infakkanlah min thayyibati ma kasabtum minal ardi, dari bumi. Nah, bagaimana sejarahnya sih zakat profesi ini berlaku? Kalau kita melihat sejarah sahabat di zaman Muawiyah, awal abad pertama, itu ternyata sudah memerintahkan karyawannya, karyawan yang ada di kerajaan untuk membayar zakat profesi. Dan dia dipotong langsung tentunya oleh sekretariat, sehingga zakat profesi itu sudah diawali di zaman Muawiyah. Begitu juga di zaman Umar bin Abdul Aziz. Pertama, dia juga memotong zakat profesi. Kedua, Umar bin Abdul Aziz adalah orang yang adil, sehingga di zaman Umar bin Abdul Aziz itu mencari orang yang menerima zakat itu susah. Kenapa? Karena memang disiplin dan adil. Bagi kita umat Islam, zakat profesi adalah termasuk salah satu zakat yang diperintahkan Allah SWT. Karena perintah dalam Al-Quran beriringan antara mendirikan sholat dan menunaikan zakat itu berulang-ulang di dalam Al-Quran, beriring-iringan. Berkaitan untuk memerintahkan berikan sholat, kalau tempat sholat tentu sudah banyak. Tetapi menunaikan zakat inilah yang perlu kita syiarkan. Syiar membayar zakat khususnya adalah zakat profesi. Zakat profesi itu apa sih? Adalah zakat yang dikeluarkan kepada seseorang yang telah memenuhi nisab bagi seseorang. Nah, nisabnya seberapa? Tentu kita kembali kepada yang am atau yang umum atau jumhur ulama, yaitu nisab emas. Berapa? Yaitu 85 gram. Apabila hari ini harga emas adalah 900.360 rupiah, maka jika dikalikan dengan 85 maka kurang lebih sekitar 67 juta. Nah, 67 juta kalau dibagikan dengan 12, kurang lebih ketika seseorang mendapatkan penghasilan per bulannya 6 juta, maka dia sudah diwajibkan untuk mengeluarkan zakat profesi. Nah, bagaimana dengan yang kurang 6 juta atau yang 5 juta dan sebagainya? Maka sebenarnya
kewajiban zakat profesi itu kalau dikembalikan kepada kata zakat, zakat itu adalah istilah yang multi tafsir, multi kata. Karena dalam Al-Quran terkadang maknanya sedekah, terkadang maknanya infak, dan terkadang maknanya zakat. Tetapi prinsipnya adalah sama. Kalau kita ingin selamat, bersih, bahwa hak Allah Subhanahu wa Ta'ala itu 2,5%, maka seandainya kita memiliki penghasilan 5 juta, kita keluarkan 2,5%, itu lebih baik walaupun jatuhnya adalah sedekah. Tetapi itu sudah menjadi hak Allah yang kita berikan. Akan ada ketentraman, akan ada kedamaian, dan akan ada kebahagiaan. Jadi zakat profesi ini hukumnya adalah wajib kapan? Sebenarnya yang namanya zakat, antara zakat fitrah dengan zakat profesi itu boleh ditakjil. Misalnya zakat fitrah dibayarkan di awal Ramadan, zakat profesi juga dibayarkan di saat hari itu juga, tidak mesti di akhir. Karena kalau misalnya seseorang mengeluarkan zakat 1 bulannya 200.000, kalau nanti sudah 1 tahun, maka dia harus mengeluarkan 1 juta lebih. Dan itu tentu lebih berat mengeluarkannya daripada setiap bulannya mengeluarkan dicicil. Itulah gunanya mengapa zakat profesi boleh dicicil. Jadi masalah haul itu mestinya kita menggunakan hadis yang membolehkan takjilus zakat. Takjilus zakat adalah mendahulukan membayar zakat sebelum sampai 1 tahun, karena kalau dihitung-hitung itu sudah sampai kepada nisab yang disampaikan. Kemudian berkaitan dengan zakat profesi tadi, apakah yang membayar zakat tadi adalah orang yang berpenghasilan 6 juta ke atas ataukah siapa saja? Ternyata memang sebaiknya seperti itu. Karena kalau seandainya kita berbicara tentang keadilan, petani itu masalah zuru' wal hubub itu dibahas di dalam buku fikih. Padahal petani perjuangannya lebih berat daripada yang lainnya. Tetapi kalau petani selain gabah, misalnya petani kakao atau petani udang dan sebagainya, dalam buku-buku tafsir, dalam buku-buku fikih itu tidak dibahas, sehingga dulu pernah tidak diwajibkan zakat. Padahal kalau kita berbicara tentang keadilan, maka angfiku min thayyibati makasabtum, apa-apa yang baik dari apa yang kalian usahakan. Usaha apapun kalau baik, maka kita keluarkan zakatnya. Jadi 2,5% tadi adalah dari usaha apa saja. Bisa dibayangkan seorang profesional, dokter misalnya, sekali bedah paket bedah misalnya 50 juta, atau pengacara sekali menangani masalah bisa sampai 1 miliar dan sebagainya, kok tidak kena zakat? Tentu keadilan tidak ada. Sedangkan dasar target hukum syar'i agama Islam adalah untuk keadilan. Disinilah pentingnya mengapa kita membayar zakat profesi itu perlu kita segerakan. Salah satu filosofinya adalah orang yang miskin, yang butuh makan, itu tidak menunggu 1 tahun baru mendapatkan bantuan kita. Orang yang membutuhkan penyembuhan, itu juga tidak menunggu 1 tahun dari bantuan kita untuk membayar zakat profesinya. Jadi ketika kita membayar profesi dengan sistem takjil atau bayar seketika, maka itu akan lebih baik, kan manfaatnya akan lebih banyak karena banyak yang bisa dibantu dan bukan hanya pada waktu tertentu saja. Dengan demikian maka zakat profesi menjadi suatu yang menjadi tuntutan kepada kita. Kalau berbicara tentang dikonversi, saat ini kita ini masih lebih cocok dan pas dikonversi kepada harga emas. Tetapi kalau seandainya mau dikonversi dengan yang lainnya, walaupun misalnya menurut Al-Ghazali mengatakan mestinya dikonversi dengan pertanian, atau Yusuf Qaradawi juga lebih condong dikonversi dengan pertanian, tetapi ulama salah satunya Syed Qutb dalam tafsirnya fi Dhilalil Quran mengatakan itu dikonversi kepada zakat emas atau perak. Sehingga dengan demikian jumhur memilih dikonversi kepada zakat emas dan perak. Itu adalah ibadah. Bangun, tidur lagi. Tapi kalau tausiah, selipkan puisi juga ya. Ya, aku akan rajin sholat dan aku akan rajin mengaji agar aku dapat melihat nabiku di akhir hayatku.
Masya Allah. Dai Spesial Indonesia setiap hari selama Ramadan. Talk show ringan namun berbobot bersama Ustadz Gaul. Langsung kepikiran kayak yang membunuh dia, oh iya ada yang harus dipertanggungjawabkan. Motivasi yang bagus, angkat pokoknya. Kalianlah ahli surga pokoknya. Plus quote yang cerdas, bijak, dan bernas. Jomblo ataupun tidak, sama saja. Apa? Sama-sama nunggu adzan maghrib. Ngobrol bareng Gus Miftah. Spesial Ramadan setiap Jumat pukul 9 malam di iNews. Kami hadir kembali dalam acara kuis legendaris yang akan mengajak Anda bernyanyi dan menguji pengetahuan seputar lagu-lagu terbaik sepanjang masa. Bersama saya Arman Maulana di program Berpacu Dalam Melodi. Mulai 24 April, Sabtu dan Minggu pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews. Mungkin di antara pendengar atau jamaah yang hadir bisa bertanya kepada masalah zakat profesi ini, maka kepadanya dipersilahkan. Bertanya Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan zakat profesi, saya seorang pegawai yang sudah pendapatannya gaji 5 juta dan juga ada pendapatan-pendapatan yang lainnya. Apakah pendapatan-pendapatan yang lain itu masuk atau dipotong gajinya atau seperti apa Pak Ustadz? Karena ya selama ini belum dilaksanakan. Kan tujuannya supaya tenang hidupnya. Jadi mungkin bagaimana bagusnya supaya juga kami merasakan hidup tenang dengan pekerjaan yang sederhana ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz, saya punya orang tua, tapi beliau pada saat ini tidak kuat berpuasa. Namun kalau diukur dengan usia beliau masih usia 50 tahun lebih, belum sepuh. Akan tetapi beliau ada penyakit dalam dan akhirnya beliau tidak puasa. Apakah beliau wajib untuk membayar fidyah atau mengkodoknya di luar bulan Ramadan? Mohon petunjuknya Ustaz, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang kami jawab yang pertama dulu, pertanyaan mengenai fidyah. Ada kasus atau kejadian memiliki seorang orang yang sudah tua, memang diukur dari usianya baru 50 lebih, tetapi memiliki penyakit bawaan. Penyakit itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang siapa saja tidak menghendakinya. Apabila seseorang tidak mampu berpuasa, maka dia memang awalnya harus mengkodok di lain waktu. Tetapi kalau ditunggu-tunggu penyakitnya nanti lama-lama nggak tahu sembuhnya, maka sebaiknya untuk jaga-jaga membayar fidyah. Berdasarkan keputusan MUI Kota Batam, membayar fidyah untuk masyarakat Batam saat ini adalah Rp28.500. Jadi kalau kita tidak membayar, tidak berpuasa 1 hari, maka seseorang apabila membayar fidyah, jumlahnya kalau diakomodir atau dijumlahkan adalah 1 mud, yaitu dikonversi menjadi Rp25.500. Ini berbeda dengan di daerah lain. Kalau kita misalnya melihat dari fatwa atau edaran di Basnas Pusat untuk daerah Jabodetabek, maka fidyahnya 1 mudnya dikonversi menjadi Rp45.000. Kenapa berbeda? Karena masing-masing memiliki hitungan yang berbeda berkaitan dengan pendapatan per kapita daerah dan kotanya. Jadi itu berkaitan seperti itu. Jadi kalau menurut saya itu dia boleh membayar fidyah sehingga setelah Ramadan dia akan merasa nyaman dan tenang. Tetapi seandainya nanti dia kok tiba-tiba diberikan kesembuhan oleh Allah SWT, maka dia harus membayar puasa yang
dia tinggalkan. Kan sudah sampai. Sebelum ketemu Ramadan lagi dia diberikan kesehatan, maka dia mengganti puasa yang ditinggalkan. Kemudian berkaitan pertanyaan yang kedua, apakah yang dibayarkan zakat profesinya itu hanya gaji saja atau pendapatan yang lain? Inilah yang terkadang menjadi tantangan kita. Kita ini idealnya memang mestinya zakat profesi itu dikeluarkan secara bruto. Bruto itu penghasilan kotor. Berapapun jumlah pendapatan yang kita dapatkan, kita keluarkan 2,5%. Akan tetapi di Batam sendiri pemerintah kota juga masih mengambil kebijakan yang dipotong adalah penghasilan neto atau penghasilan setelah mendapat potongan-potongan dari tanggungan yang ada. Maksudnya tanggungan kebutuhan pokok atau kebutuhan primer. Yang namanya manusia itu tanggungan rumah itu harus. Kalau misalnya tidak punya motor, motor itu harus. Jadi potongan rumah, potongan motor itu masih kategori tidak yang harus kena zakat. Setelah dipotong rumah, motor dan tanggungan makan baru dizakatkan. Kalau begitu seandainya sudah mau membayar zakat kemudian beli lagi, nah itu udah lain lagi ceritanya. Itu urusannya sudah kepada Allah SWT. Kalau kita mau jujur kepada diri kita untuk mengelak tidak membayar zakat, maka banyak cara. Misalnya ada seseorang yang memiliki emas 87 gram, nah, yang 4 gram dipakai, jadi nggak jadi bayar zakat emas. Itu bisa saja, karena yang bayar zakat emas adalah emas yang disimpan, emas yang dipakai tidak kena zakat, misalnya seperti itu. Begitu juga orang yang memiliki penghasilan yang lain, misalnya penghasilan yang tidak nyatanya itu banyak. Misalnya sambilannya jualan motor atau jualan HP, nah itu kan terkadang begitu ada transaksi untung 500.000, ada transaksi untung 100.000, ada transaksi untung 2 juta. Nah itu termasuk kalau misalnya mau fair itu kita jumlahkan seluruhnya kemudian baru dipotong 2,5%. Dengan demikian maka kita akan bersih, nyaman, dan bahagia. Karena arti zakat itu adalah tumbuh dan berkembang. Yang namanya tumbuh dan berkembang, kalau tidak bersih, nanti akan menjadi penyakit. Penyakitnya akan banyak. Tetapi tentunya kita ingin rezeki kita adalah tumbuh, berkembang, dan bersih. Sehingga memang benar-benar yang namanya harta yang kita miliki itu benar-benar tidak ada dampak dalam kehidupan kita. Karena dampaknya orang yang tidak mau membayar zakat itu pertama, kalau itu bukan haknya kita makan, dagingnya menjadi daging haram. Kalau dagingnya haram, maka doa tidak dikabulkan, maka nanti akan ada tiket untuk masuk neraka dan banyak hal-hal yang mengerikan lagi yang tidak bisa kita jelaskan. Dan untungnya orang yang bayar zakat adalah sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kullum ri'in fi dhilli sadaqati hatta yufsala bainan nas. Semua orang akan dihisab kullum ri'in fi dhilli sadaqati, tetapi semua manusia itu akan berada di naungan zakatnya sampai mendapatkan keputusan. Artinya orang yang berzakat dia itu akan mendapatkan naungan di alam mahsyar dengan zakatnya sampai ada keputusan dari Allah SWT. Ketika sudah mendapatkan keputusan dari Allah, maka dia sudah zakat itu bisa menolong dengan naungan yang tentu tidak bisa kita sangka-sangka kenikmatannya. Ini dari segi kajian akhiratnya nanti. Demikian saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Apabila ada kekurangan, kesalahan, dan keliruan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada pemirsa kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami hadir kembali dalam acara kuis legendaris yang akan mengajak Anda bernyanyi dan menguji pengetahuan seputar lagu-lagu terbaik sepanjang masa. Bersama saya Arman Maulana di program Berpacu Dalam Melodi. Mulai 24 April, Sabtu dan Minggu pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews.
Asal Muasal akan mengajak Anda menjelajah waktu dan cerita. Adalah kisah mengenai hilangnya kapal dagang milik Belanda, SS Orang Medan di selatan Malaka, atau sering juga disebut misteri kapal hantu SS Orang Medan. Ilmu santet terganas dan paling berbahaya di Indonesia banyak macamnya. Salah satunya santet tusuk konde, yang umumnya akan merasakan sakit yang luar biasa, seperti tertusuk benda tajam. Asal Muasal, setiap Senin sampai Jumat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di iNews.